Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Selasa 10 Agustus 2021 bersama saya Anjani di Top 3 News Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, polisi menetapkan seorang relawan vaksinator sebagai tersangka seusai menyuntikkan vaksin kosong terhadap seorang anak di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Inilah video yang sempat viral di media sosial. Seorang vaksinator memberikan suntikan vaksin kosong terhadap seorang anak di salah satu sekolah di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 6 Agustus lalu. Seusai dilakukan penyelidikan dan meminta keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya menetapkan vaksinator tersebut sebagai tersangka karena terbukti menyuntikan vaksin kosong. Polisi menyebut vaksinator tersebut merupakan seorang relawan yang mendaftar dengan tujuan kemanusiaan. Vaksinator tersebut pun mengaku tidak bermaksud apapun. Ia mengatakan telah memvaksin 599 orang di hari kejadian itu. Saya akan mengikuti segala proses yang akan saya jalani ke depannya. Saya mohon maaf. Hari itu saya vaksin 599 orang. Ya, jelas ya. Jadi kelalaiannya memang menurut awal bahwa yang bersangkutan sudah memvaksin itu hari itu pada setelah. Itu sekitar 599 dan dia merasa bahwa memang lalai dia, tidak memeriksa lagi karena mungkin sudah harusnya kan memang ketentuannya kan harus diperiksa dulu. Ya, itu yang dia sampaikan. Tapi kami masih dalami terus yang lain. Berita kedua, sahabat Kompas TV, Polri angkat bicara terkait tidak tercantumnya red notice Harun Masiku di dalam website ataupun situs Interpol. Divisi Hubungan Internasional Polri menjelaskan bahwa penyidik memutuskan tidak mempublikasikan red notice Harun Masiku untuk kerahasiaan dan fokus terhadap proses pencarian. Red notice Harun Masiku telah diterbitkan sejak 30 Juli lalu oleh Interpol. Namun, belakangan ini red notice Harun Masiku ternyata tidak tercantum di website atau situs Interpol. Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Amur Chandra mengatakan tidak tercantumnya red notice Harun Masiku di situs Interpol memang menjadi kesepakatan penyidik. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan untuk percepatan proses pencarian buronan Harun Masiku. Meski red notice Harun Masiku tidak dipublish, namun red notice Harun Masiku tetap berada dalam data di setiap pintu masuk seluruh negara anggota Interpol. Jadi perlu saya jelaskan bahwa mekanisme penerbitan red notice untuk tersangka HM itu sudah clear, sudah selesai sebenarnya. Dalam mekanisme kita meminta kepada Interpol penerbitan red notice itu, pada kolom bawah Interpol Lyon itu menyertakan 2 kolom permintaan. Apakah itu dipublish atau tidak, itu tergantung dari penyidik kita yang meminta. Sekarang kan kalau itu kita minta dipublish, maka itu akan masuk di website yang bisa dilihat orang secara umum. Jadi orang buka website itu melihat, bisa mengetahui. Kalau kita tidak minta dipublish, berarti itu langsung masuk ke dalam jaringan I24/7. Jaringan I247 Interpol yang tersebar ke 194 negara anggota. Dan ini masuk ke dalam data setiap pintu perlintasan. Jadi pada saat kita meminta itu tidak dipublish, tentunya dengan keinginan percepatan. Berita ketiga, sahabat Kompas TV, seusai diumumkannya perpanjangan PPKM level 4 oleh pemerintah pusat dan provinsi, pengelola Plaza Mall Atrium Senen Jakarta Pusat telah membuka mall untuk aktivitas bagi pengunjung dan penjual. Beberapa gerai pun terlihat sudah kembali buka dan mulai berjualan. Pengelola mewajibkan pengunjung untuk menunjukkan surat vaksinasi agar bisa masuk ke dalam mall. Penerapan tersebut sesuai dengan aturan Pemprov DKI Jakarta dengan kapasitas 25% dan pengunjung wajib membawa sertifikat vaksin. Nah, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, sahabat Kompas TV. Jangan lupa ya untuk terus jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Terakhir, jangan lupa juga like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Saya Anjani, pamit undur diri dulu ya. Dadah!